gitu loh. Itu mempengaruhi kualitas atau enggak tuh Om John? Di editnya pasti kita mulai dari RAW. Ya, Betul benar. nggak? Benar, Nah, dari dari RAW. RAW, terus setelah diproses, dipindahkan ke Photoshop. Ya, benar. Oke, nah terus apa? Enggak, itu Setelah di dari Photoshop, enggak dari RAW ke kan di RAW kan diproses ya dengan ya, kamera RAW ya. Terus ya, dipindahin ke Photoshop, ya dipindahin ke ya. Photoshop. Nah, itu menurunkan kualitas atau enggak? Karena kan hampir-hampir sama Oke, tuh. Di Photoshop oke, ada oke, saya paham, oke. saya paham. Gini, perlu dipahami bahwa ketika kita post processing RAW, baik di kamera RAW, di Lightroom atau di Capture One atau whatever, apapun aplikasinya yang untuk proses RAW, gambar yang kita lihat adalah simulasi. Ingat, kita belum punya gambar yang sesungguhnya. Jadi yang kita lihat di layar itu adalah data mentah yang mensimulasikan gambar yang kira-kira akan kita dapat nanti ketika kita save atau kita ekspor. Nah, ketika kita pindahkan ke Photoshop, baru si kamera RAW atau apapun aplikasinya, baru dia membuat file yang berbasis pixel, tapi masih belum punya format. Nah, baru dia membangun image dengan mengkonversikan informasi yang telah kita setting, yang ada di XMP, dikonversikan sebagai pixel dari segala adjustment kita. Nah, tentu aja itu kan berarti terjadi satu transformasi. Transformasi ini pasti tidak menghasilkan gambar yang sama persis. Pasti ada sedikit perubahan, ya cenderung turun sebetulnya, cenderung turun. Meskipun turunnya juga masih dalam batas toleransi, tapi itu turun. Nah, karena itu, waktu sebelum kita tekan tombol ekspor atau kita open image, itu kan ada pilihan sharpen for. Nah, penurunan itu terjadi ada penurunan ketajaman karena dia membentuk gambar baru. Maka di situ ada sharpen for. Kalau saya perlihatkan di setting sini, coba ya. Ini harus kembali ke library. Oke, saya ekspor. Nah, di sini ada pilihan sharpen. Nah, ini output sharpening, sharpen for. Ini. Jadi kalau kita mau ekspor, soal dia turun apa enggak, dia pasti turun. Tetapi kita bisa mencegah penurunannya itu seperti apa. Kita minta dia pulihkan penajaman. Karena salah satu unsur yang terjadi ada ketajaman gambar turun. Nah, kita pulihkan, pilihannya apa? Di sini ada pilihan sharpen for ini, ada 3 pilihan, screen. Artinya gambar kita yang kita ekspor ini nanti penggunaannya ada ditampilkan di monitor. Kita lihat di layar, misalnya gambar ini kita ingin tampilkan di Facebook atau apapun di layar monitor yang bukan cetak. Maka pilihannya adalah screen. Terus screen ini adalah sebetulnya karena layar monitor itu kan lebih tajam daripada cetak. Maka penajaman yang diterapkan untuk screen ini adalah sangat sedikit. Nah, di samping itu ada pilihan levelnya lagi. Kita bisa pilih levelnya itu paling sedikit atau normal atau lebih tinggi atau maksimal dari settingan ini. Ini bisa kita pilih lagi. Jadi sebetulnya itu. Nah, terus kemudian kalau kita mau cetak, kita cetaknya di kertas mengkilap atau kertas yang doff. Kalau kita dicetak di kertas doff itu kan cenderung menyerap tinta atau warnanya lebih mendem ya, ketajamannya kurang, agak turun. Maka kita pilih matte paper
otomatis si Lightroom ini akan men-setting penamaan lebih besar daripada screen tadi. Karena ini akan dicetak di matte paper yang nanti akan turunnya sangat banyak. Dan demikian juga terhadap glossy paper. Nah, itu adalah settingan yang perlu kita terapkan. Terus pertanyaannya, tampilan layarnya seperti apa? Nah, tampilan di layar itu bisa kita bedakan dari ketiga setting ini. Kalau kita save 3 file dengan settingan Sharpen 4 yang berbeda-beda, kita jajarkan. Itu terlihat beda sekali antara screen, matte paper, dan glossy paper. Yang matte paper itu cenderung terlalu berlebihan kalau buat saya. Kita motret, kalau saya motret hampir semuanya pakai tripod, karena kalau nggak tajam ya saya nggak oke gitu. Nah, saya hampir nggak pernah pakai matte paper. Paling maksimal saya pakai glossy paper, tapi normalnya saya pakai screen aja, karena pada umumnya itu sudah cukup tajam gitu. Itu aja sebetulnya. Oke, cukup dipahami? Siap, ya Pak. Paham, ya. Ya, saya kira ini waktunya pas benar. Saya senang sekali teman-teman yang join sampai di endingnya ini. Kita masih 32 orang masih berkumpul. Mudah-mudahan ini menjadi berkah juga, menjadi manfaat bagi teman-teman. Ada Ibu Mirna Nijir. Ini Ibu baik, apa kabar? Saya mau say hello dengan Ibu baik ini. Ibu Mirna, apa kabar? Oh, nggak dengar. Oke, terima kasih sekali. Ya, acara ini kita tutup. Nanti saya akan share mengenai aturan main di grup. Ya, saya akan posting segera di aturan main di grup supaya kita nyaman menggunakan grup itu sebagai cara kita untuk belajar. Ya, demikian untuk acara malam ini. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tetap sehat ya. Terima kasih. Sehat. Salam sehat. Banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Selamat malam.